Ustaz Abdul Hadi ya. Jenengan itu masalah sekali. Wah, walaupun suaranya jelas, tapi tidak mau diturunkan. Kenapa? Karena kaosnya sama. Assalamualaikum, sehat Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dong, sehat. Gimana? Ini sehat ya. Abu Ihsan asal Bali. Ini yang kresek-kresek yang mana ini? Gimana Gus? Yang kresek-kresek yang mana? Kayaknya dari saya ya kali ya. Iya. Jelas. Jelas. Silakan. Nah, pakai ini aja. Lanjutkan Gus. Saya menyimak saja sambil melihat ini live bajunya seragam ini. Bukan melihat, sambil memperlihatkan kaos. Lanjut Gus barusan. Nah, jadi pikiran saya begini. Jadi kalau kita berpikir kamu tidak akan terjebak dengan salafi wahabi ketika kamu menguasai ilmu dari bawah, walaupun itu yang fakta. Fakta maksudnya nggak ada kok kayaknya orang yang belajar Islam tertib itu dari apalagi yang gramatikal bahasa ya, dari mulai bawah gitu ya, Jurmiyah, Imriti, Alfiyah, Sarahnya Alfiyah, apalagi ke Balawo, Sorof, terus dia belajar fikih, terus belajarnya tertib gitu, bukan hanya kupingan denger nggak dia ngaji, kayaknya nggak ada yang jadi salafi wahabi. Artinya memang benar bahwa yang menjadi salafi wahabi yang gampang tercemar itu karena mereka tidak punya penguasaan sama sekali. Tetapi kalau lalu natijah dari ini adalah maka untuk menjadi salafi wahabi kamu harus kuasai, kan nggak mungkin. Gimana kita mau paksa dia belajar nahu, paksa dia belajar alfiah, itu mah tambah bullshit kan. Maka saya pikirnya kita yang mencari formulasinya, apa yang bisa kita sepakati bersama, di mana ini disampaikan oleh siapapun memang tidak bisa ditolak. Sama dengan kalau bahasanya Gus Baha itu, misal kita bilang 1 + 1 2. Mau yang bilang musuh kita, nggak akan kita tolak. Mau kita benci sama orang itu, kalau dia ngomong 1 + 1 2, nggak akan kita tolak. Kenapa? Karena itu akal yang bekerja, bukan emosi gitu ya. Kalau dia bilang barat itu lawannya timur, tidak akan kita tolak, walaupun kita musuhnya dia. Maka dari itu, kita cari formulasi di mana. Yang pertama harus kita yakinkan bahwa kamu beragama, ikut kitab dan sunnah, tidak mungkin akan melahirkan satu varian cara ibadah. Tidak mungkin akan melahirkan satu varian hukum. Tidak mungkin. Yang satu itu hanya fi al-qawati. Al-adillah al-qotiyah fil murud, qotiyah fil jilalah. Seperti misalnya ilah hukum ilahu wahid. Atau seperti misalnya apa itu, ayat-ayat qot'iyah yang memang kalau kata Imam Al-Juwaini itu layak lu al-usyroh, tidak sampai 1/10 dari totalitas ayat, dari totalitas hadis. Artinya sisanya ini ya, ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain sifatnya donniyud dilalah. Kalau sudah donniyud dilalah berarti tidak mungkin hanya satu pemahamannya, karena disebut tidak qot'i. Alasannya adalah pemahamannya nggak tunggal. Kalau sudah nggak tunggal, berarti mesti ada beberapa jalur. Maka disitulah ada ulama berbeda-beda. Misalnya wudhu basuh semua kepala, pakai setengah. Sehingga jalur manapun tidak ada yang tidak ikut Nabi, tidak ada yang tidak ikut kitab dan sunnah. Kalau sudah begitu, maka kita menjadi paham semua kita ini ikut kitab dan sunnah. Hanya caranya saja lewat jalur siapa. Kan begitu. Kalau mau lebih cerdas, kita mengukur otoritatif dari yang kita ikuti. Imam siapa, ulamanya siapa, jalurnya kemana. Kalau sudah masuk pembicaraan ini, maka kita menjadi ajak mereka kepada wisata keilmuannya. Ini loh yang dibawakan Ustadz kamu hanya didukung 4 orang. Sementara yang saya bawakan didukung semua orang. Kan enak kalau begitu. Misalnya ini loh yang ngotot-ngotot arah isbat. Ini loh hanya satu kelompok dari 4 kelompok lain. Kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, kelompok Asy'ariyah yang isbat maknawi, apa yang tafwid maknawi. Itu loh, kamu ikut satu kelompok. Masa iya yang lain salah semua terus kamu yang benar? Dalam kenyataan
kehidupan kita sehari-hari itu loh yang sering terjadi ya walidnya itu kalau kita yang aneh-aneh pasti kita yang salah gitu ya. Orang-orang kalau masak nasi itu nasinya di atas ya terus kasih air kamu malah masak nasinya taruh di tungkunya masa iya itu yang benar. Nah, seperti ini saya kira akan lebih mudah kita terima, akan lebih mudah kita pahami. Gimana, Bung Adi, yang berpengalaman masalah itu, masuk nggak pembicaraan seperti itu kira-kira? Ya masuk Gus, masuk Gus. Jadi apa yang disampaikan barusan memang betul di antara mereka itu ada orang-orang yang baru pertama belajar tidak dari dasar dulu, tidak mengenal tadarruj gitu. Jadi sekali mereka bertahap belajar, tapi bertahapnya itu tetap dia atau mereka itu dari satu versi bukunya. Kitab-kitab yang dipelajari paling mendasar bagi mereka itu masih satu versi. Sehingga tetap mereka nanti di ujung-ujungnya akan menjadi orang-orang yang banyak banyak istimbat ahkam yang berbeda nantinya istimbatnya. Sebagaimana contohnya misalkan tentang tadi kalau di umumnya orang itu memang mempelajari segala hal yang terkait dengan din ini. Ada di mubtadiin itu ada pembelajaran bahasa Arab misalkan ngambil jurmiyah sampai tuntas. Kemudian dari jurmiyah naik ke imriti atau ke alfiyah nanti ke depannya. Sementara di kelompok mereka itu langsung terjun bebas tempur ke permasalahan yang multi polemik ya yang memunculkan berbagai macam polemik. Contoh mereka belum memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan hadis. Mereka sudah dari awal dikenalkan pokoknya hadis itu pembagiannya kalau dhaif dia tidak bisa diamalkan. Ada yang diamalkan yang sahih saja. Yang sahih saja. Sehingga ya begitulah hasilnya. Hasilnya adalah orang-orang dengan mudah ketika mendengar suatu keterangan itu dhaif, dia langsung menertawakan. Dia langsung seolah tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh ustadznya. Gitu. Ini efek mereka tidak tahu atau memang didoktrin bahwa hanya ini yang benar. Itu yang paling menarik pertanyaan itu. Iya, yang pertama memang dari ustadznya itu memang sudah turun-temurun doktrin sebetulnya. Dan audiennya memang tidak tahu. Sehingga sudah mengakar seperti itu, hasilnya akan sama sesuai yang diinginkan oleh ustadz-ustadznya adalah doktrin, sesuai dengan yang diterima oleh audien yang barunya itu akan menerima seolah-olah apa yang dikatakan oleh ustadznya ini adalah sudah pasti benarnya, sehingga ada muncul sebuah pemikiran ketika berbeda dengan ustadznya, dengan kelompoknya, maka seolah dia berbeda dengan dinnya, berbeda dengan ininya. Makanya mereka menjargonkan kembali kepada kitab dan sunnah. Artinya objeknya itu orang yang sudah keluar dari kitab dan sunnah. Begitu mungkin ya. Makanya ditarik mau kembali. Betul. Nah, ini begitu. Ini berdasarkan pengalaman. Ada mereka mau bilang, Kiaiku Muhammad siapa kiaimu? Luar biasa itu ya. Ya betul, itu fakta itu. Sehingga ya di antara mereka itu banyak yang mungkin pengikutnya ya, ketika melihat sesuatu yang berbeda dengan ustadznya dianggap berbeda dengan agama, berbeda dengan ininya gitu, berbeda dengan berselisih dengan ustadznya sama dengan berselisih dengan Rasulullah seolah-olah begitulah. Sadar mereka memaksumkan ucapan-ucapan ustadznya. Nah, bedanya mungkin dengan umum itu kalau mereka suka menutup diri dengan pendapat orang lain itu karena ustadznya itu kan mereka udah belajar sampai mencapai gelar doktor, kan begitu alasan. Kalau kita mau bandingkan doktor-doktor itu banyak. Dari Timur Tengah itu banyak, ada yang dari Azhar, ada yang dari Madinah sendiri, itu tidak mesti semuanya sama. Mesti tidak semuanya sama. Kalau mereka mau objektif memang menilai kebenaran itu, substansi kebenaran itu dari doktor, dari gelar akademis, mereka harus melihat bahwa alumni-alumni yang keluaran dari Timur Tengah itu semuanya yang doktor bahkan yang sudah profesor itu banyak yang berselisih, yang menyelisih pendapat ustadz-ustadznya yang fanatik. Memang faktanya. Enggak. Ini sepertinya benar juga ya.
Saya menyimak itu dialog yang di orang kirim ke saya itu memang iya, jadi ngotot. Ya, kalau kamu ditanya, kamu akidah ikut siapa? Ikut akidah Rasulullah, akidah salafus soleh. Lewat jalur mana? Ya lewat jalur para sahabat. Iya, imam siapa? Sepertinya menghindar untuk menjawab bagian ini. Gitu. Ini kan masalah. Untuk menjawab bagian kamu ikut lewat jalur siapa, itu kok nggak dijawab. Sebetulnya kenapa? Karena nanti akan terjebak kepada kalau nggak Muhammad, kalau nggak ya Asy'ariyah, Maturidiyah, kalau nggak ya Asariyah. Maunya itu kan, ya saya tidak mau ikut siapapun, saya ikut kitab dan sunnah. Iya, tapi ikut jalur siapa? Ketika dia mau meyakinkan bahwa nggak perlu ikut jalur siapa-siapa, saya kasih gambaran. Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah berbeda memahami hadis, memahami ayat. Terus kamu ikut yang mana? Kamu mau menyelisih mereka berdua. Jadi maksudnya kalau dinalar pun betul-betul ditarik kepada pembicaraan sampai mentok, itu mereka aneh. Makanya benar. Tidak mungkin kamu itu ikut klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, klaim akidah sahabat tanpa kamu ikut benderanya ulama. Iya. Harus itu ada bendera, tidak mungkin tidak ada bendera, itu tidak mungkin. Jangan-jangan mereka ini mungkin memang didoktrin. Kenapa kok tidak berani menyebut lewat bendera siapa? Karena nanti yang akan disebut mungkin Ibnu Taimiyah. Atau mungkin akan menyebut Said Ad-Darimi, bukan Ad-Darimi, Abu Usman Ad-Darimi. Atau mungkin menyebut arah-arahnya kepada hal-hal yang memang sejak dulu dipersoalkan. Sehingga mereka memang sampai kita sebut ikut siapa, pokoknya ikut Rasulullah. Nah, jadi seperti ada yang disembunyikan gitu. Ada yang ingin disembunyikan gitu. Sehingga tidak bisa terbuka. Kamu ikut imam siapa? Akidah kamu kemana rujukannya? Akidah Ahlul Hadis. Ahlul Hadis yang mana? Imam Ahmad itu ya Ahlul Hadis, Imam Ahli Sunnah. Madhabnya madhab Asariyah. Dalam Imam Ahmad itu pengikutnya ada dua bagian. Kamu yang mana? Tetap nggak akan jawab. Saya ikut kitab dan sunnah. Artinya ini orang memang tidak jelas ikut yang mana. Iya. Dan terkadang memang alasannya itu begitu, Gus. Jadi alasannya mereka suka melihat kepada hadis yang selalu mereka ucapkan itu yang taraktu fikum amro ini. Telah untuk kalian dua pusaka yang besar. Ma'in tamasaktum bihima dan tadi jika kamu berpegang kepada dua pusaka ini, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Yaitu apa? Kitab Allah wa sunnati katanya. Jadi tidak disebutkan di situnya tentang para ulama. Kalaupun mau para ulama paling ke para sahabat dia bilangnya, mengklaimnya begitu. Mengklaimnya memang mereka itu menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajib. Jadi selalu begitu. Ketika pertama mereka beralasan bahwa sumber bagi mereka itu yang utama itu Al-Qur'an dan hadis. Tidak boleh mengambil-ngambil ulama. Kalaupun mau mengambil ulama, pastikan dulu ulama yang selaras dengan para sahabat. Itu. Padahal dalam faktanya para sahabat itu dalam beberapa hal itu kan berbeda-beda. Kadang mereka itu menutupi perbedaan itu, Gus. Itu yang jadi masalahnya. Mereka ya mungkin menurut sebagian orang tidak jujur dalam menyampaikan. Atau begini cara membedah konsep berpikirnya. Oke, ikut kitab dan sunnah. Tetapi mereka kan sudah memberi clue. Bahkan kata Syekh Albani itu kalau nggak salah. Kalau mengklaim ikut kitab dan sunnah sebagai label Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak cukup. Orang Syiah pun ya ikut kitab dan sunnah. Maka kata dia harus ditambahkan dengan alaman haji as-salafis soleh. Yaitu manhaj salafus soleh. Kita keep kalimat ini. Siapa salafus soleh yang kamu maksud? Sahabat, tabi'in, termasuk ulama madhab. Ini salafus soleh, oke. Kita bandingkan bagaimana pendapat-pendapat yang mereka ceramahkan dari kacamata salafus soleh ini. Kita benturkan, ternyata jauh yang disampaikan Ustaz kamu itu kok tidak sama dengan salafus soleh. Kamu tidak akan tahu ketidaksamaannya, hatta kesamaannya pun kamu tidak tahu, karena kamu bodoh. Jadi tahu diri dulu. Kamu cuma termakan doktrin sama, padahal kamu tidak bisa membuktikan di mana samanya. Ketika dia baca hadis, kamu tidak tahu cara hadis itu dijadikan bahasa Indonesia. Cuma mendengar dari ustaz-ustaz kamu itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kamu bisa memastikan terjemahan ustaz kamu itu benar. Ini kan logis gitu.
Artinya, kalau kamu merasa ikut kebenaran hanya dari ucapan-ucapan segelintir orang itu yang sudah kita bongkar berkali-kali orang itu bermasalah, kan kamu nggak waras. Sudah kalau saya begitu, kalau nggak waras kamu, nggak waras begitu. Kok bisa mengklaim kamu ikut ahlus sunnah, ikut kitab, ikut sunnah lewat jalur orang-orang seperti itu, di mana seringkali bermasalah. Waras nggak itu? Kenapa kamu bisa terima itu? Karena kamu nggak punya filter, nggak bisa mengukur gitu. Ya. Orang kalau tidak punya saringan, ya, tidak bisa ada detektor mana tai, mana kotoran, dituang ini semuanya makanan ya, diterima semua, kan nggak punya saringan. Sudah tahu tidak punya saringan, nggak ngerti apa-apa. So yes, inilah yang saya maksud. Masalahnya bukan soal benar dan salah pada akhirnya, waras dan tidak waras. Kan logikanya begini, saya tidak tahu ya tolak ukurnya apa ini kok bisa benar. Oh ada hadisnya, iya kan hadisnya dia yang baca, dia yang terjemahkan. Memang cuma itu terjemahnya. Kan enak kalau mulai bertanya begitu. Oh iya ya. Terus kita dengarkan yang lain. Oh ini kok kan dia juga orang, juga mungkin benar, mungkin salah. Kenapa saya bisa lebih yakin ke ini toh? Atas dasar apa saya lebih yakin ke ini? Toh saya cuma ngeblank juga, nggak punya pengetahuan. Nah ini kan waras namanya. Makanya seperti itu, seperti yang lain itu kan masih enak, waras gitu. Sama-sama cuma ikut, merasa sudah menemukan kebenaran gitu. Yang lucu itu ada pengalaman gini, Gus. Gimana? Yang lucu ada pengalaman gini. Ketika berbicara dengan audiens tentang suatu pendapat, saya pernah menyampaikan, misalkan pendapat itu diambil, saya nukil dari pendapat Ibnu Katsir. Lalu audiennya itu menjawabnya, Mas, ini Ibnu Katsir kan bukan dalil ucapannya. Begitu. Lalu saya kembalikan, Ibnu Katsir bukan dalil, apalagi Ustadz sampean sama komunitas sampean. Komunitas sampean dengan Ustadz sampean itu lebih jauh lagi, bukan dalil. Karena pendapatnya sudah saya yakin, pendapat yang saya nukil dari Ibnu Katsir ini adalah pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, ada di dalam kitab-kitab rujukan. Sementara mereka kadang-kadang ya tadi mungkin punya pendapatnya Quran, hadis pasti tentang hadis, tentang ucapan Rasulullah SAW, baru dipilih-pilih sesuai dengan ketentuan ormasnya. Ada yang demikian. Maka dengan kecerdasan netizen itu, kecerdasan semua itu, setiap hal yang diucapkan oleh mereka untuk ditembakkan orang lain, berikan ke mereka. Kita balikan. Ketika dibalikan mereka nggak akan bisa membaca. Ya juga ya, kalau misalnya bilang Imam Syafi'i juga manusia bisa salah. Saya ingat jawabannya Gus Bah. Kalau Imam Syafi'i bisa salah, kamu wajib salah. Jadi Imam Syafi'i mengubah salah, kamu wajib. Ya, jelas itu. Karena mau dilihat dari sisi mana kamu bisa lebih paham. Nah, kan sederhana kan? Sederhana. Kenapa? Karena orang-orang ulama dulu itu tidak ada yang misterius gitu. Tidak ada yang tiba-tiba muncul namanya, enggak. Itu dari bawah mereka meniti, mensiarkan diri, mentahkikan diri sebagai ahli ilmu, sampai-sampai kenapa mengerucut kepada Syafi'i? Karena memang yang paling top. Ya. Jadi ini seleksi alam bahasanya. Bukan semacam kultus. Oh ini kita pilih Syafi'i. Enggak. Itu seleksinya, itu ketat itu. Ya. Kenapa bisa yang bertahan sampai ke kita itu hanya yang 4? Itu bukan random begitu aja, terlalu putus Syafi'i kita ikut Nabi. Ya karena nggak paham bagaimana mazhab itu dibangun, bagaimana historisnya. Dan mereka nggak pernah, sehingga enteng sekali misalnya saya bebas itu menentang kedua mazhab, misalnya tentang sholat batal. Enak sekali mengklaim bahwa ini yang benar, enak sekali. Saya kira justru mungkin sudah ada kesengajaan dari sebelumnya. Karena kalau membaca polanya ini, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, saya ingat sekali bahasanya. Wala yubali ila kalami ulama'in atau ila kalami alimin mutaqaddiman kana au mutaakhiron siwa Ibni Taimiyah wa tilmidihi. Ya mungkin itu berlebihan, tetapi ada benarnya. Fakalamuhuma nassun li ra'yihi. Tetapi ada masalah di situ. Wa alqahu walau kana ala ghairi fahmihi.
Maka ucapan dua ulama ini sudah seperti tidak perlu apa-apa lagi, dilemparkan begitu saja, dijelaskan begitu saja. Walaupun terkadang apa yang dimaksudkan oleh dua ulama ini berbeda dengan apa yang disampaikan. Artinya misalnya masalah tawasul, misalnya apa, tidak ada dari Ibnu Taimiyah itu. Lalu orang istighosa, orang apa itu lalu dianggap musik boleh dibunuh, halal darahnya itu. Itu kan dibantahnya habis-habisan. Dibantahnya dengan Ibnu Qayyim. Karena kakaknya ini, Sulaiman bin Abdullah ini kan ya alim ya, terus dia paham bahwa karakter adiknya ini seperti apa. Tapi ini kalau kata Wabi kan kita palsu, ya silakan. Kamu mau bilang palsu dari mana juga kan, kata orang juga. Maka kata dia itu faraddahu raddan jajid bil athari as-sihah wal kitab, bil kitab wal athar as-sihah. Bahkan kalau saya baca itu, Sulaiman bin Abdul Wahab ini membantah adiknya itu dengan ucapan-ucapan Ibnu Qayyim, dengan ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah, kan luar biasa. Kesimpulannya berarti kamu memahami ucapan yang kamu idolakan dan selalu kamu ikuti aja banyak salahnya. Bukan dari itu, sudah tahu berangkat dari seperti ini. Kok ya, tapi kalau saya baca utulian nas itu kan bahasa ulama. Manusia di ujian namanya ujian, bencana. Jadi kebetulan pahaman seperti ini kolaborasi dengan orang yang sedang apa tentang pemerintahan, kok menjadi satu pemerintahan ya keluar. Itu sih. Artinya kalau saya pikir ini kalau berdiri sendiri, melanglang buana tidak punya kekuatan, mungkin tidak akan pernah ada apa-apa sampai kapan. Karena betul-betul apa ya? Bukan murah, betul-betul aneh lah. Wallahualam. Gimana? Ini nggak ada suaranya ini, Gus. Abu Ihsan. Abu Ihsan ini. Abu Ihsan suaranya nggak ini ya? Ya. Saya mau nanya sebetulnya sama Abu Ihsan ini. Kita naikkan ya. Ya, naikkan Gus. Jadi memang begitu, Gus. Jadi pola memang pergerakan mereka dan perkembangannya itu memang berjualan tentang itu. Tentang ide gagasan menyalahkan. Kita sapa dulu Gus, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak aja Gus. Dari saya kira mau debat. Dari senyumnya, dari salamnya. Enggak Gus, mau sekalian curhat aja. Silakan. Gini aja Gus, soalnya mungkin konten Gus ini juga bagus banget lah, bagus banget bagi orang yang berilmu. Tapi kalau bagi orang yang awam kayaknya juga kurang menyentuh sih. Iya betul. Karena apa sih yang di orang awam itu, yang di grassroots, yang kita kebanyakan yang kita bisa masuk ke ruang Wahabi dari nol tanpa sepengetahuan agama sedikit pun. Ya tiba-tiba dapat hidayah, ingin masuk, wah ini merupakan kebenaran. Ya itulah dia masuk, habis itu kena doktrin. Itu udah nggak bisa keluar lagi. Jadinya alangkah baiknya ya dari itu aja ada apa namanya sistem yang baku, yang sistematis lah di daerah-daerah yang belum mengerti agama sama sekali kayak saya itu kan, saya hampir sama, saya juga hampir kena juga. Alhamdulillah Pak Yadir juga 3 hari membimbing saya, terus saya nyari-nyari dengan pedoman saya, masa sih orang NU sekian banyaknya kok goblok semua nggak ikuti sunnah Rasul. Pikiran saya kayak gitu, makanya saya setiap hari dengerin ceramah-ceramah Maulana, Gus Baha, itu akhirnya kita dapat pencerahan. Ternyata nggak benar juga yang dari kelompok Wahabi. Tapi kalau sistem ini dibiarkan terus, makin lama orang-orang waspada juga tergerus juga. Enggak, saya potong sebentar ya, mohon maaf. Itu penting sekali. Itu maksudnya Bapak itu ikut apa memang dihalang untuk ikut? Kemarin saya juga ikut halakohnya
mereka, tapi bukan Wahabi ya, dari MTA juga. Dari MTA, kayaknya bagus. Terus kita juga ada masukan dari kelompok-kelompok Wahabi yang pernah ikut halaqah dari Wahabi, hampir mirip-mirip juga kayak gitu. Terus yang paling Bapak sadari pertama itu ya, jadi berpikir kita kan tidak tahu benar mana salah mana, tapi kita pakai pertimbangan sisi lain lah. Masa iya itu semua orang salah, cuma itu yang benar, gitu mungkin ya, Pak ya? Gimana guys? Mungkin Bapak awal yang berpikir di Bapak itu, masa iya banyak orang itu salah semua, dan yang benar cuma orang ini, gitu mungkin ya? Iya, pikiran saya ke sana. Ya. Waktu kita masuk doktrin pertama awalnya juga benar juga ini. Kita yang benar kayak gini. Kita nggak ikut-ikutan nenek moyang lah, ajaran nenek moyang, gitu pikiran saya. Waktu itu ya. Enggak. Yang bilang ikut nenek moyang itu siapa? Doktrinnya? Iya, memang awalnya gitu. Kalau kita ngikutin ibadah tanpa dalil, kita hanya ngikutin nenek moyang, itu salah. Terus kita bikinan hadis-hadisnya kayak gini, bagus banget, memang itu semuanya kan hadis, sunnah rasul, bagus benernya. Terus menyalahkan itu salah gitu ya? Ya memang nyatanya salah. Kalau kita hadisnya kan, ya kita kalau ibadah ngikutin nenek moyang kan juga salah, memang ada kayak gitu kemungkinan, walaupun saya juga nggak paham lah ya. Nggak, maksudnya yang disalahkan itu jelas, seperti mereka itu salah, ini yang benar gitu lah. Iya. Ya, Bapak ini kan tidak sebut nama siapa ya, kan cerita aja, tidak menyebut siapa ustaznya siapa, pokoknya begitulah kira-kira. Ya, pokoknya kayak gitulah. Awal kita kan nggak ngorek-ngorek informasi juga, itu kan sudah seperti yang saya pernah jelaskan gitu. Jadi memang begitu Pak ya. Terus ya, masyarakat sekitarnya itu gimana Pak? Masyarakat sekitarnya itu dengan dakwah seperti itu nerima atau ada perlawanan? Bukan Gus, bukan dakwah secara vulgar. Memang kita diajak berteman, disiplin, karena kita juga orang awam juga tidak akan sama sekali. Walaupun kakek saya itu memang orang aswaja semuanya. Ternyata kayak gini salah. Terus kasih tahu hadisnya kayak gini, benar juga ternyata pikiran saya waktu itu. Apa yang terpikir membenarkan pertama kali apa? Kenapa bisa yakin? Karena bacaan juga dari hadis Rasulullah. Ya, ketika dia baca hadis, Bapak yakin kalau itu terjemahannya begitu? Kita juga orang awam, Bu. Kita ya, tidak tahu juga kan? Ya. Jadi kan berarti ada pertanyaan juga. Oh, saya percaya ini begini maksudnya gitu kan? Betul. Oh, rata-rata begitu ya. Betul, rata-rata kayak gitu. Jadi menerima ini benar karena yang membacakan orang ini gitu toh. Betul. Artinya kalau kita tidak percaya kepada orangnya, bisa saja saya dibohongin. Kalau saya nggak tahu arti yang sebenarnya gimana, kan bisa. Kenapa nggak curiga begitu? Karena saya juga pernah dengar dari Ustadz, ya, pernah di ceramah-ceramah yang vulgar dari kelompok aswaja juga. Memang itu ada, kayaknya saya juga pernah ingat kayak gitu ada. Memang kita beribadah nggak boleh ikutin nenek moyang, itu kayaknya juga pernah ada yang nyampaikan. Tapi saya kan kurang jelas lah itu. Oh, ya itu ada Pak. Jadi, enggak, ini cerdas sekali cara doktrin. Jadi memang dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu ada kutukan-kutukan orang yang mengikuti nenek moyangnya. Tetapi dia ikuti nenek moyang dalam rangka menggunakan dakwah Rasulullah. Saya tidak mau ikut kamu, saya ikut nenek moyang saya. Kalau dilogiskan dengan apa? Ini maka kembali gitu loh. Sebenarnya begitu. Itu justru orang-orang lama mau berubah. Dengan pandangan yang baru misalnya kan, kami hanya ikut orang tua kami. Oh jadi itu kan yang menjadi doktrin ya. Mungkin dibacakan tentang buruh hanya ikut dibacakan agak putus guys. Sering dibacakan ayat bahwa orang yang hanya ikut orang itu salah. Ini ayatnya, bukan begitu nggak? Iya ya, sama kayak gitu. Kasih surat Quran, kasih hadis yang menerangkan kayak gitulah.
Itu boleh saja Gus. Saya juga yakin bagus juga lah. Yang penting itu hanya saran kita hanya membayangin aja. Jadi enggak. Ya, ini informasi menarik ya. Tapi fix-nya begini Pak ya. Saya ulangi biar Bapak benarkan salah. Yang pertama itu mereka mendoktrin ibadah atau beragama itu jangan ikut ya. Belum mungkin dibacakan ayat di Al-Quran betapa jeleknya orang yang hanya ikut ya. Gitu. Itu ada salah. Lalu apa yang benar? Ini yang benar. Ini yang sesuai. Begitu Pak ya. Betul. Tapi mereka menyebut nggak Pak? Maksudnya ketika menyebut nggak orang-orang NU apa itu nggak? Enggak. Apalagi masalah tahlilan, masalah maulid itu gimana komentarnya? Sama, itu nggak ada tuntunannya. Karena ini rasa nggak ada tuntunannya kan dia dikasih. Yang tuntunannya itu hanya dikasih waktu dia hanya memberikan sama yang yang almarhum lah, ini keluarga almarhum. Tuntunannya kayak gitu. Ya paham. Apa lagi Pak yang ingin diceritakan? Tidak ada Gus. Yang penting saya kasihan nanti kalau orang-orang rekan-rekan saya kan ngaji juga di masjid satu ya turutan lah ngaji sampai di sama teman saya 2 orang tidak ikutnya ke sana semua. Saya tidak ingin lah nanti rekan-rekan yang lain ikut ke sana. Karena saya 6 bulan itu dengerin untuk meyakinkan saya aswaja itu benar, sampai 6 bulan baru ketemu. Alhamdulillah saya dapat hidayahnya itu aja. Saya tidak ingin yang lainnya ikut gitu aja. Nah, ketika Bapak merasa aswaja benar itu apa pertimbangannya? Kenapa benar? Dari logika yang diberikan dari Abi Maulana atau dari siapa itu Agus Bahak lah. Kalau sudah kan juga sebenarnya kan sulit juga diterima, tapi ternyata kalau kita mengkaji terus ternyata masuk bagus banget. Saya bagus, logikanya kan masuk secara dari kalangan awam Gus. Kalau dari kalangan pesantren kayak yang dibicarain Gus Jaka kan, kalau orang yang ilmu semuanya. Apalagi sampai lingkar-lingkirin kitab itu ya. Apa gunanya itu ya? Betul. Kita mainnya harus main logika sederhana benernya. Nanti kalau logikanya sudah masuk ke dalam pikiran barulah diterangkan. Sehingga pantas ya orang-orang seperti yang komen itu mental semua ya. Masih aja. Gak masuk rupanya. Betul Gus. Susah Gus kalau itu kita juga jalan, kita juga sama pengajian saya itu dimasukin kayak gitu. Kalau kita sudah menyentuh yang enggak kebenaran, kita juga akhirnya kan juga ngerti kebenarannya. Ada itu kayak gini, kita ngobrol bersama juga akhirnya langsung dia pergi gitu. Nggak mau diberi penjelasan tentang kebenaran itu juga sulit soalnya kita nerangnya. Apa yang dikatakan kalau kita duduk dengan ahli bidah itu nggak boleh gitu aja. Mungkin itu banyak yang punya cerita seperti Bapak ini, banyak ya mungkin. Iya betul. Rata-rata begitu mungkin ceritanya. Ya. Betul. Harapan saya cuma satu Gus. Gimana? Dari aswaja itu apa memperkaryakan dari Ibnu itu bikin halakoh itu ya paling susah itu kalau kita masuk SMA ada MT Majelis Taklim itu kalau kita tidak yang terjun dari orang-orang Ibnu bisa bocor. Jadi menurut Bapak ini strateginya harus di lapangan ya, tidak cukup dengan klasifikasi ya. Utamanya di SMA Gus. Utamanya di SMA itu harus ada yang mumpuni lah. Mungkin di kampus juga, apa namanya di kampus itu? Rohis apa?
Sama, atau di kampus sama. Tapi kalau awalnya generasinya itu lewatnya SMA. SMA ya. SMA itu awal mulanya lewat SMA. Itu aja Gus, mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih banget. Ya, nah, ini sangat berarti sekali ya. Sangat berarti sekali. Ya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau turun ya. Mau turun sendiri. Gimana kita kapannya itu? Kita. Jadi itu emang kan begitu. Pengakuan yang jujur sekali ya. Emang begitu, fakta di lapangannya begitu, Bu. Fakta di lapangan begitu. Enggak, maksudnya begini. Ya, kita jauh daripada mangga. Tapi lebih banyak mangga yang jauh dari intinya. Mungkin ada satu dua yang sama. Tapi mungkin kalau yang betul-betul awam itu, saya jelaskan gaya saya itu mungkin nggak masuk. Gimana dong? Untuk apa juga kita ngomong gitu? Abu Ihsan mau kemana tuh? Turun. Satu ya. Ini fokusing ya. Suaranya putus-putus, Gus. Ya. Gimana Gus? Itu kan menarik sekali. Itu kaget ya, kaget. Itu kan orang mendukung. Orang mendukung saya. Sampaikan kritik. Kalau jujur kritik. Kalau saya tidak kaget. Betul. Kalau saya tidak kaget, Gus. Memang di lapangan itu rata-rata memang mereka itu selalu didoktrin sejak awal. Bahkan mungkin ditahdid ya, diberikan tekanan-tekanan berpikir dari awal. Sebagai contohnya tadi, Bapak yang tadi menyampaikan begitu. Kamu jangan beribadah hanya berdasarkan mengikuti nenek moyang. Dan mengambil ayatnya tentang ayat yang terkait dengan orang-orang jahiliyah. Gitu. Orang kafir. Orang kafir. Tadi yang dalam ayat wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma aba'ana. Awalau kana aba'ana. Kan begitu mereka dengan alasannya kalau seandainya disampaikan kepada mereka untuk mengikuti apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Seolah-olah kami ini yang punya kewenangan untuk menyampaikan firman Allah, kan begitu. Ketika mereka menjawab, misalkan kami sudah ikut saja kepada guru kami yang sudah biasa mengajarkan tata cara wudhu begini, sholat begini, tata cara ibadah yang lain begini, maka sama mereka itu tidak ilmiah, berarti itu sama dengan orang-orang yang zaman dahulu, zaman jahiliyah, kan aneh. Ya, itu kan kita sudah paham. Berarti jangan mentahkik itu benar. Tetapi justru yang menggelitik saya itu orang ini kan begitu tulus mensupport, begitu naik. Ya. Dan sebetulnya dia akan mengkritik saya. Mengkritik saya itu maksudnya apa yang saya bicarakan itu ya bukan nggak ada guna lah. Nggak nyampe kalau ke mereka itu. Nah ini gimana kondisinya ini? Kan kita tahu lawannya begini, tapi yang kita serangkan, walaupun mau terlalu berkualitas atau apa, kalau nggak mematikan kan apalah guna, kan begitu. Enggak, itu sebenarnya apa sih? Iya, jadi mungkin menurut Bapak tadi itu apa yang dilakukan oleh Gus Jaka berupa penyampaian ilmu akan tetap mentok kepada orang-orang yang ada di antara mereka yang grassroots-nya, yang betul-betul nggak paham apa-apa. Tapi kita kan targetnya bukan satu orang yang awam itu. Justru kita akan menyampaikan mereka kan banyak jamaahnya. Ketika jamaahnya banyak, gimana Gus? Ya enggak, ada Mas Bison kita naikkan. Oh, bisa naikkan. Nah, terus. Ketika jamaahnya banyak, jadi target pembahasan tentang Gus Jaka keilmuan ini tidak hanya untuk orang-orang yang sangat awam itu. Mungkin di antara 10 orang itu ada 2 orang yang sudah punya latar belakang keilmuan. Nanti akan mencerna dengan baik. Mungkin akan mengingatkan, ini sisi positifnya. Tapi kalau menyampaikannya kepada satu orang, maka akan susah.
Karena sudah mungkin lebih percaya kepada orang yang sering bertemu dengan dia, yang membimbing ngaji dia, yang selalu ikut di halakohnya dia. Masuk akal ya. Saya sudah temukan jawabannya. Ya mungkin tidak cocok untuk yang seperti itu, cocok untuk yang lain. Kita sambut Mas Bison. Mas Bison, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah jadi Gus dia ini. Gus. Assalamualaikum Ustadz Hadi. Waalaikumsalam Gus. Kangen juga nih sama Mas Bison. Gimana, sehat Mas Bison? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan sama Mas Bison ya dimanapun berada. Amin. Iya, ini saya baru pulang ini. Saya buka ini, wah ada Pak Ustadz Hadi nih, jadi pengen juga. Kan Ustadz ini. Ini tetap judulnya ya, Mas Bison ini tetap Salafi Wahabi, tetap tidak boleh berubah. Biar judulnya bagus. Ya, tidak boleh berubah. Ya, iya betul Gus. Ya betul. Biar seru Gus. Asik juga nih ngobrol dengan Mas Bison ya. Mas Bison cek aja kan. Sudah saya hubungi kan, naik mas kan gitu aja kan. Gini Gus, saya mau cerita ya. Seminggu yang lalu saya tanya anak saya Gus, 3 anak saya tanya, kamu sholatnya seperti apa? Niat sholatnya ya. Terus ya dia bilang tetap usholi. Terus kamu nggak diajarin bahwa niat sholat kamu dihadirkan di dalam hati pada saat takbiratul ihram? Nggak diajarin. Gus, iya ini jadi masalah serius loh Gus. Terus terang, anak-anak sekolah itu diajarin ya. Di mana itu? Sekolah di mana itu? Jangan kalian lah. Enggak, SD mana? SDIT Gus, SDIT. Oh, ET. SDIT gitu Gus. Iya, Islam terpadu. Terus? Iya, diajarkannya seperti itu Gus. Mungkin coba Pak Ustadz Hadi deh, sampel, tanyain ke anak-anak remaja deh. Tanya, cara kamu sholat seperti apa, niat kamu sholat seperti apa, dihadirkan niat sholat kamu seperti apa. Saya tahu arahnya ini. Paling cuma jawab usoli aja loh. Tidak dihadirkan dalam hati. Ini Mas Bison ini mau mengatakan bahwa itulah akibat dari mengadakan talafud biniat usoli, sehingga niat yang sebenarnya ada di nggak terlaksana maka jadi nggak sah. Maunya begitu kan ngomongnya? Iya, tapi kan maksudnya maksudnya gini Gus, ini sholat itu ibadah penting Gus. Iya. Sholat itu ibadah penting. Enggak, maksudnya Mas Bison ini kan itulah kesalahannya. Kita sibuk dengan usolli nawaitu sampai-sampai anak kecil malah tidak tahu kalau niat di dalam hati bukan diucapkan, gitu kan? Iya, karena diajarkannya Gus dari dulu. Nah iya, itu. Terus gitu mungkin kok, kecuali kalau pesantren-pesantrennya. Terus gitu kok mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah yang mana gitu? Iya benar. Salah. Susah ini kalau saya tinggal susah ini sudah. Mas Bison, ya. Saya nomor jenengan aja nggak tahu ya. Gini Gus. Jadi gini, Mas Bison. Ya, silakan. Saya mau tanya juga sekalian Pak Adi. Jadi gini. Ya. Jadi kemarin itu saya baru lihat judul ya. Nggak lihat isinya. Jadi Pak Quraisy Shihab itu dia judulnya tuh saya lupa ya. Entah itu perjalanan Rasul adalah isinya pembelajaran semua, atau berjalannya Rasul itu adalah pelajaran gitu Gus. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada tuh di YouTube-nya tuh. Cuman saya belum buka ya. Cuman saya lihat judulnya aja. Tapi saya asumsikan bahwa ya setiap Nabi berjalan, setiap perjalanannya Nabi itu selalu menghadirkan pelajaran kan Gus. Dia memberikan contoh, memberikan itu pelajaran. Nah sekarang saya mau tanya ini sama Pak Ustadz, kebetulan ada Pak Ustadz Hadi gitu kan. Iya. Gimana Mas? Kira-kira ketika ada orang meninggal, Rasul itu melakukan apa aja tuh Pak Ustadz? Iya. Keren. Terus. Iya. Terus itu aja. Jadi, maksudnya kan itu kan Nabi itu kan setiap perjalanannya Nabi itu kan sebuah pelajaran. Pak, jangan masih ngaku Salafi Wahabi. Masih ternyata. Mantap. Gimana Pak Ustadz itu? Masya Allah, tabarakallah. Saya selalu ingat ketika dia bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Terus sunnah yang mana yang diikuti? Gimana? Jawab coba. Jadi gini Mas Bison.
Tidak setiap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu jadi pelajaran yang bisa kita ambil. Ada khususiyah Rasulullah SAW. Nah, terkait tentang masalah yang wafat, untuk yang wafat bagaimana Rasulullah SAW itu menyikapinya. Ya, sudah jelas Rasulullah SAW akan mengurusi jenazahnya yang 4 itu. Yang pertama mungkin dia akan memandikan dulu. Setelah memandikan kemudian mengkafani. Setelah mengkafani dia menyolatkan kemudian menguburkan. Dan tentu mendoakan. Dan mendoakan. Demikian mungkin Mas Bison. Nah, adapun nanti pertanyaannya mungkin apa yang dilakukan sekarang oleh para ulama, yang dilakukan sekarang oleh umat Islam terkait dengan acara tahlilan mungkin. Yang dilihatnya itu bukan perbuatan Rasulullah SAW-nya, tapi esensi yang dimunculkan menghadapi yang wafat itu unsur apa saja yang adanya. Satu, mendoakan. Mendoakan itu sudah jelas akan sampai kepada mayat yang sudah wafat. Sudah panjang sebetulnya ini pembahasan tahlilan ini dibahas juga sama Gus Jaka ini dan sama Ustadz yang lain atau sama Gus-Gus yang lain. Mungkin Mas Bison nanti tinggal dibaca saja sebetulnya. Dan lebih menariknya gini Mas Bison. Jadi biar tidak terlalu panjang karena pertanyaannya masih sama seperti dulu ini. Iya. Tetapi saya kira kalau itu masih sama. Enggak, saya kira kalau itu terjawab bagus. Ya. Jadi gini Mas Bison. Nanti Mas Bison mungkin kalau ada waktu bisa membaca lebih jelasnya lagi di tulisan-tulisan Facebooknya Saiful Anwar, Kang Saif. Itu sangat gamblang sekali. Berbagai macam argumentasi. Termasuk dilihat juga tayangan yang mungkin Mas Bison pernah melihat Ustaz Abdul Rahman itu. Tayangan Ustaz Abdul Rahman. Itu silahkan tinggal di itu aja, tinggal didengarkan saja. Agar tidak terlalu panjang lagi pembahasannya nanti di channel Gus Jaka ini terus berulang-ulang. Karena pertanyaannya berulang, tidak perlu dijawab berulang. Itu bukan hitop tuan rumah itu ya Mas Bison ya. Hitop tuan rumah belum. Ya, belum. Nanti tuan rumah ini kan. Kemudian satu lagi Mas Bison. Terkait dengan talafut bin niyah. Talafut bin niyah ini kita menganalogikannya begini. Seandainya kita di waktu kecil ya. Di waktu kecil kita sering mungkin disuruh sama orang tua. Disuruh orang tua. Mas Bison mungkin masih mendengar suara saya Mas Bison? Masih. Saya ilustrasikan begini Mas Bison. Ketika kita waktu kecil kita disuruh untuk membelikan sesuatu ke warung oleh orang tua kita. Disuruh membeli sesuatunya tidak satu jenis, tapi beberapa jenis. Disuruh beli garam, disuruh beli cabai rawit, disuruh beli gula pasir, disuruh beli yang lainnya. Dan kita ketika kecil itu, ketika disuruh, kita di jalan mengucapkan itu. Kita mengucapkan itu Mas Bison. Ibu menyuruh saya membeli garam, membeli gula pasir, terus disebut nama-namanya. Gula pasir, bawang, segala macam. Maka lisan ini berfungsi untuk mengingatkan pikiran agar tidak lupa. Kalau di dalam pembahasan niat ini, kenapa ada yang mensunnahkan talafut bin niyah? Kalau yang mewajibkan tidak ada saya kira. Kalaupun ada itu dibantah ya, keliru. Karena pendapatnya lemah dan tidak dijadikan pendapat yang muktamad ya Gus ya. Ya, salah paham. Itu. Nah, dari niat itu maka ada yang menyunahkan dengan talafut. Kenapa? Sekalipun tempatnya niat itu di hati, tapi lisan itu liusa idal lisanul qalba. Agar lisan ini membantu meluruskan kembali apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Jadi mungkin analoginya seperti itu. Gitu Mas Bison. Oke. Saya tanya lagi tadi Pak Ustadz. Boleh. Kalau tadi Nabi mendoakan orang meninggal ya. Jadi maksudnya juga keluarga atau anak atau istri juga mendoakan ayahnya atau suaminya. Terus kalau misalnya seorang anak itu cara mendoakan Nabi Nabi mengajarkan bagaimana cara seorang anak mendoakan ayahnya yang sudah meninggal tuh seperti apa Pak Ustadz?
Ya, mungkin Mas Bison dalam pikirannya begini, apakah ada mungkin yang membacakannya itu doa hanya membatasi kepada Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu bagaimana kalau seandainya doanya itu ditambah misalkan dari 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ditambah lagi surat Al-Ikhlas, ditambah lagi Muawwidzatain. Dan itu pembahasannya banyak, panjang sekali. Rasulullah sudah barang tentu tidak membahas tema tentang itu. Tidak membahas tentang hadis yang menyebutkan tentang keutamaan membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, kemudian membacakan surat Al-Ikhlas, membacakan Falaq bin Nas, tidak terkait dengan wafatnya keluarga beliau dan sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini terkait dengan ihda usawabilil mayyiti, kemudian menghadirkan zikir kepada Allah dan lain sebagainya. Makanya poin yang dilihat dalam tahlilan itu banyak, tidak hanya satu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena mungkin yang ada di benak Mas Bison ini, segala yang diucapkan, segala yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi satu-satunya sumber yang harus kita ikuti, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahkan. Mungkin pendapat ini diambilnya mungkin Mas Bison dari Al-Ustad Abdul Qadir Jawas mungkin mengambilnya dari situ. Tapi kalau kita utuh melihatnya, ihda ustawab lil mayyit, kemudian niat sodaqah lil mayyit, kemudian berkumpul dalam rangka untuk mengingatkan berzikir, memperingatinya satu hari pertama sampai hari ke-7, kemarin sudah dibahas juga sama Kang Saib, sama Gus Jaka juga sudah ada tentang tawus itu. Jadi intinya adalah kedalaman tentang wawasan kita seputar tahlilan itu definisinya apa, terus teknisnya seperti apa yang ada di dalamnya, apakah itu merupakan sesuatu maksiat atau bukan, apakah ada hal-hal yang terkait dengan pelanggaran syariat atau tidak, hanya begitu aja. Jadi kalau terlalu panjang juga memang cukup repot, karena tidak menutup kemungkinan mungkin Mas Bison tetap tidak akan menerima. Oleh karenanya Mas Bison mungkin banyak berselancar nanti melihat kepada channel-channel yang membahas tentang ini, bukan satu warna, tapi melihat warna yang lain. Bisa melihat ke Gus Baha, bisa melihat ke Saiful Anwar, bisa melihat ke cuplikan yang Gus Jaka itu sendiri. Dan lebih jelasnya mungkin Gus Jaka yang menjawab nanti. Gimana Gus? Ini Sohibul Bait ya nih. Enggak, saya kira sih Mas Bison ini sudah punya keterbukaan, satu. Bagus. Yang kedua, saya mau pakai bahasa orang-orang lembut. Yang kedua, Mas Bison ini betul-betul mencari kebenaran. Jangan bukan orang yang gampang dipengaruhi. Ketika Mas Bison bukan orang yang gampang dipengaruhi, berarti ketika Mas Bison menerima doktrin atau menerima ajaran yang sedang Mas Bison terima ini, juga mesti penuh pertanyaan dan penuh pertimbangan. Nah, itu ya. Jadi tipikal Mas Bison ini orang yang tidak gampang dipengaruhi. Sehingga ketika memilih, maka watak tidak gampang dipengaruhinya itu ya tetap berfungsi, sehingga tidak gampang terpengaruh begitu. Sekarang misalnya, saya tahu arah pertanyaannya. Kenapa yang dilakukan Rasul itu, ini kan persis dengan narasinya Pak Dasman. Apa yang dilakukan Rasul ketika meninggal? Apakah ada ihda usawab? Tidak ada, coret, berarti tidak masuk syariat. Nah, kan begitu. Nah, kalau Mas Bison fix bicara tentang tahlilan, saya kira jangan dulu. Kita bicara prinsip memahami Islam dulu. Kalau Mas Bison itu ingin mencita-citakan kita berislam itu persis seperti Nabi, dalam tanda kutip melaksanakan semua yang dilaksanakan Nabi, itu saya support setuju. Kita memang harus begitu Mas Bison. Sholat sebisa mungkin harus meniru Nabi. Walaupun ya tentu kita mentok di khusyuknya. Nabi sholat itu tidak pernah tidak khusyuk. Kita tidak pernah khusyuk. Tapi namanya tidak bisa. Saya masih terima jawabannya Mas Kapi itu. Ya namanya tidak bisa kan tidak apa-apa. Ya. Berarti kan di sini sudah kita sepakat bahwa tidak ada kewajiban kita ikut Nabi secara total. Karena ada yang kita tidak mampu. Sehingga dalam sholat itu Mas Bison, ada disebut sudah sah walaupun tidak khusyuk. Kalau misalnya kita semua yang dilakukan Nabi itu wajib kita laksanakan, berarti sholat tidak sah. Itu sholat tidak khusyuk tidak sah. Sholat kalau berbeda sedikit saja dengan Nabi tidak sah.
Padahal dalam sholat itu, Mas Bison ya, ini yang paling penting kan, tadi kita bicara sholat kan, yang paling penting, itu ada yang namanya sunnah. Sunnah itu ikut Nabi. Tetapi ketika ini kita tinggalkan, ternyata sholatnya masih sah. Satu poin. Yang kedua, saya random aja ya. Jadi tidak mau mendoktrinasi mau tahlilan. Yang kedua, kalau bertanya, bagaimana dulu Rasul mendoakan orang mati? Ya mensolati itu sudah mendoakan. Karena dalam sholat kan ada bacaan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu. Sekarang saya tanya, bagaimana Nabi bersedekah untuk orang mati? Apakah hanya kurma? Dan apakah kita tidak boleh kalau bersedekah selain kurma? Saya mau bersedekah untuk orang mati berupa uang 1 miliar. Tidak boleh. Nabi tidak pernah lakukan itu. Coba gimana Nabi bisa menjawab begitu, coba? Enggak gini, Gus. Gimana? Apa? Tadi sebelum itu saya mau ngomong tuh. Jadi waktu dari Pak Ustadz sebelum ke tadi saya mau ngomong begini. Saya ini sedang belajar, sedang mencari gitu, ya kan? Ya. Sedang belajar, sedang mencari, sedang menimbang-nimbang. Nggak taunya Gus Jaka tuh ngomong seperti itu, menggambarkan saya tuh tadi seperti itu tuh. Percis itu tepat nggak? Gus. Iya, saya juga kaget tuh. Dalam hati kok Gus Jaka, waduh ini pintar juga. Wali. Pinter bener dalam hati saya. Saya betul-betul angkat topi ini. Enggak, karena saya tulis, Pak Bison. Saya menggambarkan ya untuk kebaikan saja, nggak ada niat apa-apa. Sampai saya bilang settingan kan seolah-olah siapa yang setting juga, Mas Bison nggak kenal saya juga, nggak ada komunikasi gitu. Ya, lanjut lagi Bang. Iya, makanya tuh saya salut nih Gus. Saya salut deh. Bisa membaca, berarti ya Gus Jaka ini bukan orang sembarangan, pintar lah. Dan satu lagi terbuka gitu ya. Jadi berbicara dengan saya yang mungkin saat ini berbeda pandangan, asik-asik aja gitu, enak gitu, santai, terbuka. Dan saya YouTuber Mas Bison, YouTuber itu harus asik dengan semua orang. Saya nyari konten ini. Iya. Makanya walaupun saya berbeda kan Gus, tetap saya pantau terus Gus gitu kan. Namanya ilmu itu dapat dari mana aja Gus gitu kan. Iya, terus mau ilmunya Gus Jaka itu saya bisa ambil kan juga berkah buat Gus Jaka itu. Ya kan? Iya. Salahnya di mana? Enggak, jadi kalau mengenai tahlilan ya saya masih berpikirnya seperti ini. Ini kita rekonstruksi lagi gitu. Masalah tahlilan dalam hal kegiatan selamatan kematian seseorang di hari ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000, terus bahkan setahun gitu ya. Kalau kita rekonstruksi terus terang itu kan tradisi yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Akhirnya terus turun-temurun dilestarikan sama kita nih, kebanyakan sih ulama-ulama atau ustadz-ustadz di Pulau Jawa, karena kan Sunan Kalijaga itu di Pulau Jawa. Karena belum tentu di Malaysia itu juga seperti itu. Ketika ada orang mati, dia 7 hari, 40 hari, mungkin enggak gitu. Karena kalau kita tarik itu adalah Sunan Kalijaga gitu. Maka itu terkadang saya berpikir gini Gus, mengenai ini ya. Kita ini ikut Rasul atau mau ikut ulama gitu. Ahli sunnahnya ahli sunnah Rasul atau ahli sunnahnya Sunan Kalijaga gitu. Itu Gus. Maka itu saya tanya ini ya untuk mengeksplor Gus. Untuk tajam sekali ahli sunan. Bukan ahli sunnah. Ini sama ada satu penting lagi Gus. Maksudnya gini. Kan dia ahli sunan gitu aja, bukan ahli sunnah. Iya. Jadi maksudnya ya itu berbeda tahlilan, ya udahlah kita nggak apa-apa berbeda Gus, kita mengalir aja berbeda, nggak perlu kita pertajam, nggak perlu musuh-musuh. Kamu tahlilan, saya nggak tahlilan, nggak usah gitu kan. Ya maka itu ya saling menasihati aja. Kalau orang yang tahlilan ya coba nasihatin yang tidak tahlilan dengan baik, dengan sabar gitu. Sebaliknya saya begitu. Sekarang saya tanya Mas Bison dulu, begini pelan-pelan coba ya. Kita diajarkan oleh Nabi untuk mendoakan orang mati, sepakat ya? Sepakat.
Bersedekah untuk orang mati, Mas Bison sepakat. Sepakat. Mengirim pahala untuk orang mati, sepakat tidak sepakat? Mengirim orang mati, ya kalau untuk anak ke orang tua, ya sepakat. Itu maksudnya mengirim pahala, mendoakan, atau kita beribadah lalu untuk mereka? Pahalanya atau gimana? Kalau dia anak ke orang tua, pada saat anak itu beribadah, terus dia bersedekah, dia beramal baik, otomatis punya orang tuanya. Iya. Ya itu pendapat yang paling lemah padahal, tetapi ya bolehlah saya anggap, karena itu dianggap maktab anaknya kan. Berarti dianggap orang anak ini adalah jerih payah atau pekerjaan orang tua selama hidup, sehingga sama dengan jariah lah, tetap berjalan gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi Mas Bison sebetulnya tidak menerima konsep orang membacakan Al-Quran lalu hadiahnya diserahkan kepada yang mati, begitu kan? Yang pertama. Kalau masalah sodako sudah menerima, begitu. Cuman yang tidak diterima itu adalah menghadiahkan pahala. Kalau menghadiahkan pahala itu sudah tidak diterima oleh Mas Bison, ya itu tidak bisa saya salahkan Mas Bison. Kenapa? Karena memang ada ulama yang mengatakan tidak sampai. Tetapi apa Mas Bison berani menuduh ulama yang mengatakan sampai itu dia membuat ajaran sendiri, tidak ikut hadis Nabi? Berani nggak Mas Bison? Imam Ahmad lu Mas Bison mengatakan itu sampai. Ibnu Qudamah, Ibnul Qayyim menjelaskan dengan hujahnya bahwasanya ibadah apapun disamakan dengan haji. Artinya mereka berdalil dengan hadis Nabi Mas Bison dalam rangka mengikuti hadis Nabi, yaitu ketika ditanya tentang haji. Ini kan masalah kita trust dulu Mas Bison. Jangan bicara tahlilan dulu, masalah prinsip dalam tahlilan. Kalau misalnya orang lain membacakan sesuatu untuk yang mati menurut Mas Bison tidak sampai, saya angkat tangan. Ya sudah, tidak apa-apa. Berarti Mas Bison ikut pendapat yang memang tidak sampai. Dan itu ikut Rasulullah, oke. Tetapi kalau Mas Bison lalu beranggapan ulama yang mengatakan bahwa pahala itu bisa sampai tidak ikut Nabi, yang tertuduh bukan saya Mas Bison, tetapi ada lebih banyak ulama lagi. Ibnu Taimiyah saja mengatakan sampai. Jangan kita kumpul tentang tapi tidak kumpulkan, enggak, satu-satu dulu. Jadi kita sepakat sampai dan tidak sampai. Kalau Mas Bison memilih yang tidak sampai, silahkan, tetapi harus berani bersikap menghormati. Yang bilang sampai pun hanya berbeda memahami hadis Nabi. Yang bilang tidak sampai berbeda memahami hadis Nabi. Artinya mereka sama-sama ikut Nabi, Mas Bison. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat, Gus. Jadi gini, benar-benar saya sepakat dalam hal. Cuma berbeda memahaminya. Karena ini faktanya banyak Mas Bison, bahkan sampai sekelas sahabat pun berbeda memahami sabda Nabi dan mereka melaksanakan dengan hal yang kontras karena memang tidak sama pemahamannya. Jadi biar kita tahu Mas Bison bahwa apa yang diucapkan Nabi itu teks, mesti di situ mengandung pemahaman. Sama dengan saya bilang saya di rumah, mesti pemahamannya adalah oh berarti dia sedang di rumah. Atau mungkin bisa diartinya kamu kesini saya tunggu. Itu juga pemahaman dari itu Mas Bison. Bukan berarti bertentangan dengan teks saya di rumah. Nah, itu cuma omongan orang biasa. Ya. Kita saja Mas Bison mendengarkan orang ngomong, lalu kita berbeda interpretasi, itu biasa. Nabi juga manusia, ketika menyampaikan sabda, itu mesti berbeda pemahamannya satu sama lain. Dan Mas Bison kalau mengumpulkan seluruh ayat dan seluruh hadis itu hanya 1/10 yang tidak ada perbedaan pemahaman. Sisanya 90% itu memang mesti dipahami berbeda-beda. Maka memang bukan penyakit ya. Pemahaman orang yang anti madhab ikut Rasul itu ketika mereka berpikir bahwa madhab itu adalah tandingan dari sabda Rasul, sehingga ada pertanyaan kita ikut ulama apa ikut Nabi. Nah, itu bermula dari kita tidak menerima perbedaan, bermula dari ketika ada yang berbeda kita merasa ini yang paling benar dan yang lain itu tidak sama dengan yang Rasulullah. Itu harus dihapus Mas Bison. Kenapa? Karena apa ya kita tega ketika Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hanafi lalu salah satunya tidak ikut Rasul, kan nggak mungkin. Sama-sama ikut Rasul. Bahkan di level sahabat saja Imam Syafi'i berbeda dengan Ibnu Umar dalam soal salat Nabi pakai ngangkat tangan ketika takbir saja, apa termasuk i'tidal dan sebagainya. Masa kita mau tuduh salah satunya tidak ikut Rasulullah, kan enggak. Nah, kalau Mas Bison sudah sepakat
bahwa bacaan Fatihah atau bacaan apapun, bacaan zikir atau apa itu bisa sampai kepada mayat. Oke, kalau Mas Bison menyatakan tidak sampai, oke, tetapi jangan lalu mengatakan yang berpendapat sampai itu tidak ikut Rasulullah. Begitu Mas Bison ya? Iya. Jadi tadi itu saya sepakat ada perbedaan. Nah, kemudian masuk kepada tahlilan di peretelan ritualnya, bahasanya ritualnya lah. Hari pertama itu Edison ya, orang berkumpul. Hari kedua orang berkumpul. Itu menurut Mas Bison itu pemilihan hari, terus cara berkumpulnya, terus susunan bacaannya, itu dianggap satu rangkaian ibadah atau bagaimana sih? Satu rangkaian ibadah karena dia ada baca-bacaannya ya. Jadi Mas Bison menganggap itu serangkaian ibadah, sama dengan sholat takbiratul ihram dulu, ruku dulu, terus baca apa, sama dengan itu ya? Iya, ibadah kan nggak hanya ibadah wajib ya Gus, ada juga ibadah sunnah. Iya. Pokoknya Mas Bison anggap sama seperti itu gitu. Iya, termasuk dalam syariat lah ya kayak. Iya, sama serangkaian gitu. Sekarang begini Mas Bison. Misal kita diajarkan oleh Rasul itu untuk bersedekah. Terus sekarang saya kumpulkan dulu, saya bagikan satu-satu. Atau saya panggil dua-dua. Atau saya panggil tiga-tiga. Itu Mas bisa nggak anggap ini ibadah? Saya panggil dua-dua, ini ibadah. Ini serangkaian ibadah. Bisa nggak Mas Bison? Kalau mengenai sedekah, kan Rasul udah kasih panduan kisi-kisinya lah Gus. Bahwa ya, kisi-kisinya bersedekah. Tapi kita menerapkan pola, Mas. Kita menerapkan pola. Setiap tanggal 1 saya gajian, saya panggil, saya data dulu keluarga orang-orang miskin, terus saya panggil mereka 5-5. Atau saya panggil mereka 10-10, terus saya bagi seorang 1 juta. Itu menurut Mas Bison itu yang ibadah itu. Termasuk pola saya memanggil, saya bisa dulu, atau hanya masih dulu. Gini, jadi kalau kita tidak bakukan, kita tidak menyengaja itu, ya sebenarnya sih sah-sah aja gitu. Tapi kalau itu dijadikan panduan, itu teori dari mana lagi? Baku dan sengaja berkaitan dengan ibadah. Mas Bison ini teori sendiri. Teori dari Ustadz Farhan ini. Sama ya. Ya, terus. Iya, jadi ya kalau itu dijadikan kayak semacam panduan atau ya tadi dibakukan, oh mesti begini. Nah, itu yang saya garis bawahi Gus gitu. Dianggap ibadah gitu ya. Dan tadi ini Gus juga saya mau tanya. Tadi kan kita ada berbeda, ada bukan kita berbeda, ada perbedaan di antara ulama mengenai transfer pahala itu Gus ya, sampai atau tidak. Tadi kayak Imam Ahmad itu menyatakan sampai. Ini saya mau tanya, itu yang saya dengar, yang saya tahu, sependek yang saya tahu, kalau Imam Syafi'i, terus Ibnu Katsir, itu dia mengatakan bahwa transfer tidak pahala sampai. tidak sampai. Iya. Betul. Nah, buat saya Gus, saya tahu nih ada perbedaan ulama nih, ya. Nah, akhirnya saya menanamkan ke diri saya harus memilih mana yang saya harus ikuti. Iya, bagus ya. Karena nanti saya tuh akan dimintain pertanggungjawaban Gus sama Allah. Kamu Mantap. saya kasih otak, saya kasih pikiran. Sampai di mana otak dan pikiran kamu pakai gitu. Nah, kalau misalnya saya di sidang itu bahwa ini ada dua ini, saya harus milih ini gitu. Mantap. Nggak, Mas Bison itu kenapa tidak menolak? Kenapa memilih yang tidak sampai? Maka itu tadi karena saya memilih yang tidak sampai itu. Ya, alasan logisnya apa? Kan Mas Bison sudah menimbang-nimbang dan memilih yang tidak sampai. Kenapa? Ya, tadi dari surat saya lupa suratnya Gus bahwa apa yang diusahakan tadi. Tidak diperoleh kecuali yang dia kerjakan gitu ya. Iya, betul. Gitu ya. Kira-kira itu Mas Bison ayat itu bicara untuk orang hidup apa untuk orang mati? Apa bebas? Kalau Imam Syafi'i yang saya tangkap, Ibnu Katsir juga itu ya ke arah sana Gus, maka itu dia untuk orang mati ya. Sekarang misalnya Mas Bison tidak kerja ya, tidak kerja apa-apa, tapi saya kerja, saya dapat uang, saya kasih Mas Bison, itu Mas Bison bisa nerima nggak? Bisa memiliki ya. Tetapi karena masih hidup ya, kalau mati tidak bisa ya. Iya. Karena tadi dikaitkan lagi tadi misalnya yang ketika kita meninggal terputuslah gitu kan, kecuali 3 perkara. Iya, itu kan jelasin ya.
Ingkoto amaluhu itu kan perbuatannya yang terputus Mas Bison. Artinya tidak bisa beramal lagi. Kenapa kok bisa artinya dia tidak bisa dapat pahala lagi? Pahalanya dapat dari tadi Gus, dari sodakoh yang dia pernah lakukan di dunia. Ada hadis lain Mas Bison, bukan 3, ada 7 disebut. Waduh, berarti dapat ilmu lagi nih Gus. Dapat ilmu lagi. Oh, tadi ya berarti saya tahu ada tadi sodako. Ada yang terus 7 Mas. Pergi haji gitu kan Gus, naikkan haji ya kan? Baca itu. Bukan 3, ya salah satunya 3. Ada hadis lain Mas Bison, sama-sama aja Rasul. Salah satunya yang dinaikkan haji kan Gus? Ya, termasuk ya. Disodakohkan, sodako ada kan, tidak termasuk yang 3 itu sodako. Iya, ada kan? Saum ya ada. Mas Bison itu tidak termasuk yang 3, tidak masuk sodako jariyah, tidak masuk waladun solihun yatulahu, tidak masuk ilmu yuntafawihi, tapi sampai kepada mereka. Makanya ini oleh ulama dikias, berarti sebetulnya semua ibadah itu bisa sampai. Ya tapi tidak perlu kita berpolemik itu. Kalau Mas Bison lebih memilih yang tidak sampai, tidak apa-apa. Cuma enggak tadi itu Mas Bison. Kenapa kalau tahlilan? Tapi susah, Mas Bison sudah bilang tidak sampai. Untuk apa kita bicara itu? Memang orang tidak mau tahlilan orang ini. Susah sudah. Karena sudah bilang tidak sampai sih. Jangan-jangan ikut hujahnya Pak Dasman. Kirimnya ke mana? Saya kayaknya sih nggak pernah ikut lihat YouTube-nya ya. Apa saya lupa atau tapi namanya sih saya nggak familiar ya Gus. Mungkin saya ya. Kebetulan sama cocok, kebetulan mirip gitu. Oh jadi Mas bisa begitu ya. Sekarang tadi sudah sepakat. Nggak misalnya kita bakukan, saya setiap tanggal 1 saya harus panggil 5 orang, saya kasih 1 orang 1 juta. Itu menjadi ibadah gitu, memanggilnya terus aturannya itu jadi ibadah tiba-tiba gitu. Iya, kalau kita terapkan di diri sendiri, iya. Kenapa bisa jadi ibadah, Mas Bison? Perbuatannya kan? Nggak, kenapa bisa jadi seperti ibadah seperti sholat gitu akhirnya? Sama lah gitu ya. Ada awalnya, ada akhirnya, ada metodenya gitu. Jadi gitu ya? Iya. Oh. Bukankah ibadah itu yang diajarkan Rasul, Mas Bison? Itu kan nggak diajarkan Rasul. Itu kan ada, Mas Bison. Gimana sih? Tunggu. Halo, iya lanjut lagi. Ya. Bukankah ibadah itu adalah serangkaian perbuatan yang diajarkan Rasul, Mas Bison, seperti sholat begini caranya, puasa begini caranya, haji begini caranya, kan itu yang ibadah, Mas Bison. Kalau misalnya orang bersodoko mau dia sodoko sambil duduk, sambil tidur, kan kalau soal duduk, soal tidurnya, soal berapa orangnya kan bukan ibadahnya, Mas Bison. Ibadahnya kan ngasih duitnya atau itauan khairinya gitu. Kenapa bisa semua disebut ibadah? Maksudnya gimana? Nggak. Misalnya saya setiap bulan ya, amin ya, setiap tanggal 1 gajian, saya mau kumpulkan 10 orang di rumah saya, tempatnya di situ di musola itu, kumpul 10 orang di situ, 1 orang saya kasih 1 juta setiap tanggal 1. Di situ kan ada beberapa poin. Yang pertama saya memberikan uang kepada orang lain, tetapi di situ ada jumlahnya 10 orang, ada tempatnya di situ, ada dari mana mereka berasal, ini kan tetap semua ini rutin lah. Lalu yang ibadah yang mana ini, Mas? Iya, itu termasuk ibadah, Gus. Tapi gini. Enggak, yang ibadah yang mana? Semuanya ini. Ngumpulkannya, berkumpulnya 10 orangnya, terus tempatnya, itu semuanya jadi serangkaian ibadah gitu. Apa hanya ngasih duitnya? Ngasih duitnya? Ngasih duitnya aja kan? Kalau rangkaian itu, caranya kita telepon dulu, atau kita sebarkan undangan, atau kita tentukan jumlah, kan ngasih ibadahnya itu. Ibadahnya kan yang ngasih duitnya. Sekarang gimana kalau misalnya Mas Bison masuk kepada orang yang sekarang begini, mendoakan orang mati itu Mas Bison, apakah hanya anak atau orang lain?
Kalau saya berpendapat, kalau pada saat meninggal, ya orang lain juga mendoakan. Itu terikat waktu atau kapan saja? Berarti pada saat, jadi terikat waktunya itu pada saat meninggal. Terus kita tadi yang seperti Gus bilang, kita mensolatkan, itu adalah suatu bentuk doa. Jadi yang bukan hubungan anak dan bapak, orang tua, itu adalah, jadi maksudnya sesama saudara kita Muslim, yaitu adalah bentuk doa. Satu lagi bentuk doa yang lain lagi itu adalah ketika kita ziarah kubur, kita memberi salam, itu adalah suatu bentuk doa. Tapi kalau untuk tadi transfer pahala, ya bukan transfer pahala, tapi berdoanya, mendoakan. Iya. Nah, menurut Mas Bison, menjadi masalah nggak kalau mendoakannya rame-rame? Apa harus satu-satu? Kalau rame-rame, sesuai itu yang Rasul pernah sampaikan atau ajarkan, yaitu pada sholat jenazah, ya nggak masalah, Gus. Kalau selain sholat, di luar sholat jenazah, nggak boleh rame-rame mendoakan? Kalau Gus Jaka bilang, Rasul pernah menyampaikan ini, riwayatnya seperti ini, ya bisa saya terima, gitu, guys. Menurut Mas Bison itu, apakah setiap sabda Nabi itu pemahamannya hanya satu gitu? Tidak mungkin ada, bisa dipahami dari sisi lain? Enggak, jadi kalau menurut saya itu ada 4 kriteria. Jadi ada sesuatu yang Nabi contohkan, terus ada yang Nabi ucapkan. Jadi pertama Nabi contohkan, berbuat gitu ya, terus Nabi ucapkan aja. Terus ketiga ada Nabi yang mendiamkan, tapi tandanya setuju gitu. Atau ada Nabi yang melakukan, tapi cuma 1-2 kali aja, sementara aja gitu, Gus. Kayak contohnya misal sholat tarawih, Nabi berjemaah cuma 3 hari gitu. Selanjutnya enggak lagi gitu kan. Jadi ada yang rutin dilakukan, maksudnya diberikan contoh yang rutin, ada yang diberikan contoh hanya sementara, beberapa hari aja, ada yang cuma diucapkan aja, atau ada yang didiamkan aja. Kalau didiamkan itu kan ketika kayak siapa, Khalid bin Walid itu makan kadal gurun. Nah, ini menarik. Saya punya pertanyaan untuk Mas Bison. Apa yang didiamkan Nabi itu berarti boleh, ya kan? Iya, Mas Bison. Iya. Sekarang misalnya ada orang tahlilan ini, kira-kira Nabi diam apa melarang? Sejauh yang saya tahu atau sependek yang saya tahu, pada saat itu tidak ada yang tahlilan di zaman Nabi. Enggak seandainya. Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya tadi seandainya, misalnya tadi misalnya keluarga Ja'far meninggal, terus keluarga si Ja'far, maksudnya sahabat Ja'far meninggal, terus anak istrinya melakukan tahlilan malam 1 panggil tetangga, sediain makan untuk tetangga gitu, terus baca doa, kirim, terus Nabi diamkan. Kalau ada riwayat yang seperti itu, ya berarti saya akan terima, Gus. Gitu. Tapi sebenarnya gini, Gus, tahlilan ini kan sudah sudah mendarah daging lah gitu. Saya juga nggak mau menjadi pemecah gitu, Gus, karena saat ini kondisi kita enggak jauh. Saya sudah sangat memahami keluasannya dengan berpikir itu. Saya justru ingin menancapkan, bukan menancapkan. Saya bicara dengan Mas Bison ini bukan masalah tahlilan, makanya saya lompat-lompat ke sana. Enggak, tapi itu formula kita memahaminya, Mas Bison. Nggak mungkin lah saya pembentuk dengan bisa duduk tahlilan. Nggak ada urusan lah Mas Bison. Tapi kalau Mas Bison meninggal, semoga ditahlili, begitu aja sih saya doakan. Nggak ditahlili Mas Bison ya. Karena mau sampai kan nggak rugi. Justru kalau sampai untung. Itu aja sih ya, kalau nggak sampai nggak rugi juga. Kalau sampai untung malah. Jadi kemungkinannya cuma nggak rugi dan untung. Itu kok nggak mau dikerjakan. Itu aja sih Mas Bison. Jadi nggak saya mendoktrin masalah tahlil. Cuman begini Mas Bison. Kalau prinsipnya Mas Bison itu semua ini harus ada riwayat dari Nabi dan riwayatnya itu harus persis, maka berarti Mas Bison itu memahami bahwa hadis Nabi itu semuanya khos, semuanya spesifik.
Semuanya mengandung satu praktik. Hadis begini, praktiknya begini. Hadis begini, praktiknya begini. Nah ini Mas Bison akan merusak banyak hal. Yang pertama karena terkadang satu hadis Nabi itu kesimpulan hukumnya banyak. Sehingga ketika dari 1 sampai 10 hal ini dikerjakan, maka atas nama mengikuti Nabi melalui satu jalur hadisnya. Misalnya bersedekah. Bersedekah Nabi kan tidak mengajarkan bagaimana cara bersedekah itu. Apa dipanggil, apa dikasih berapa, apa bagaimana. Maka kita mengikuti Nabi bersedekahnya. Karena tidak ada aturan Nabi yang mengikat bagaimana caranya, maka berarti kita dengan cara apapun tidak termasuk ibadahnya. Ibadahnya bersedekahnya. Itu maksud saya ingin Mas Bison paham itu. Sehingga kata Ar-Razi ini, mengikuti Nabi itu tidak semua berpahala, kecuali diniatkan yaitu mengikuti Nabi itu tidak semuanya berpahala, karena ada amaliyah Nabi itu yang tidak bernilai pahala, tetapi hanya kebiasaan Nabi saja. Tetapi kamu bisa berpahala mengikuti apabila karena mencintai Nabi. Jadi saking kita mengidolakannya Nabi, maka kita ikuti. Misal begini Mas Bison, Nabi itu adzan subuh itu Mas Bison ya, adzan subuh itu kan nyuruh Bilal adzan. Itu setelah itu Nabi masih tidur-tiduran Mas Bison, rebah-rebahan, nunggu orang datang. Apakah lalu menjadi sunnah kita setelah adzan subuh tidur-tiduran dulu? Enggak. Masa habis adzan subuh kita ikut Nabi plok-plok tidur-tiduran dulu. Kita enjoy tiap hari tidak mengikuti Nabi kok. Tapi kenapa kita nggak tanya loh? Kok nggak sama dengan Nabi? Nabi dulu itu habis adzan, Bilal itu tidur-tiduran dulu, santai dulu. Ya. Tidur-tiduran, bisa tidur-tiduran. Bukan tidur rebahan. Sekarang apa ada yang mempraktekkan begitu? Nggak satupun lah. Kenapa tidak diprotes? Kamu mau nggak ikut cara Nabi dulu kalau setelah tidur-tiduran dulu. Tapi itu bukan ada. Jadi kenapa? Jadi inilah. Jadi begini Mas Bisan ya. Biar saya kasih ini sudah terakhir ya. Karena semakin lama kita berbicara kadang-kadang terbawa. Saya kira justru dengan kita ada batasannya sehingga nanti mungkin terdengar lebih enak. Jadi begini. Ini sudah jangan Mas Bisan bantah dulu ya. Karena akan letih saja ya. Kalau Mas Bison ambil, kalau enggak ya enggak. Jadi Islam ini Mas Bison adalah satu ajaran yang tidak lalu menjadi sudah utuh di zaman Nabi, sehingga apapun yang berbeda yang menjadi dalam kitab At-Tamadud itu waqad yasiru al-alimu syari'an atau musyarri'an li ummatihi. Bukan tidak mungkin orang alim atau ulama itu dia membuat syariat untuk umatnya. Apa maksudnya membuat syariat? Ketika ada pertanyaan hukum yang tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah ada di zaman sahabat, maka mau tidak mau si ulama ini mencari hukumnya dari hadis. Dan sudah namanya mencari, berarti memahami hadis dari sisi yang lainnya. Artinya di masa satu hadis, satu pemahaman diterapkan di masa Nabi. Lalu ada kasus di masa Nabi sudah tidak ada. Ya. Kalau hadis ini tidak bisa diperluas maknanya, sehingga bisa menjawab pertanyaan itu, kacau Islam ini. Maka tetap akan dijawab oleh ulama. Di situ dia musarinya, dia yang membuat syariat, tetapi bukan mengada-ngada mengikuti jalurnya. Satu. Yang kedua, sebetulnya kalau masalah tahlilan Mas Bison, saya tidak pernah memaksa Mas Bison untuk tahlilan. Tidak suka tahlilan, apalagi Mas Bison dengan pendekatan ini memberatkan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman karena Mas Bison menyampaikan pendapatnya dengan lugas, saya juga akan menyampaikan pendapat saya dengan lugas. Cuma kalau masalah pahala sampai atau tidak sampai, kalau saya pribadi, untuk orang tua saya misalnya, saya tetap akan minta kepada orang untuk membacakan apa-apa, kirim kepada dia. Kalau tidak sampai, apa ruginya? Tapi kalau sampai, luar biasa manfaatnya. Jadi di sini adalah ada sesuatu yang tidak mungkin rugi, tetapi sangat mungkin beruntung. Kenapa kita tinggalkan? Apa ruginya? Kecuali kalau di pikiran kita sudah itu melanggar ajaran Rasulullah. Wah, ini sudah jahat kepada ulama yang mengatakan sampai. Itu saja. Selama kita sudah mengakui ini memang ikhtilaf ulama, tapi saya pilih yang tidak sampai. Kalau saya walaupun saya yakin tidak sampai misalnya, tetap saja. Siapa tahu sampai. Toh nggak rugi apa-apa. Tetapi kalau ternyata sampai,
Sama dengan orang sedang butuh pertolongan, terus kita mau kirim sesuatu, ini bisa sampai bisa tidak. Tapi kalau kita sayang sama orang itu ya persetan lah, mau sampai mau tidak. Yang penting kita kirim lah. Siapa tahu sampai. Orang tenggelam, kita ada barang di sini, ada jerami, ada apa. Ini bisa menopang tubuh dia nggak? Enggak sih. Ya nggak tahu lah. Yang penting siapa tahu bisa. Kita lempar. Gak ada lagi kita berhitung. Wah ini nggak sampai, rugi saya kasih makan orang. Wah lain sudah itu. Itu madhab pelit. Bukan masalah usul, tidak mau keluar duit, lain. Nah itu ya. Ini saya tidak mendoktrin Radisson, tapi menyampaikan argumentasi saya. Kemudian kalau masalah ritual, tahlilan itu Mas Bison yang berupa ibadah adalah mendoakan, bersedekah untuk mayat, mengirim pahala untuk mayat. Kalau masalah waktunya itu bukan ibadah Mas Bison, itu kebiasaan saja. Syekh Nawawi mengatakan pemilihan waktu itu hanya kebiasaan saja. Namanya kebiasaan Mas Bison tidak ada hukumnya. Ini kaidah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Al aslu fil ada al ibahah. Kebiasaan itu adalah boleh. Tidak pernah ada kebiasaan itu dilarang kecuali menyelisihi aturan syariat. Menyelisihi itu Mas Bison adalah melanggar apa yang dilarang atau tidak mengerjakan apa yang diperintah. Misalnya disuruh jangan ke barat malah ke barat. Kalau tidak ada perintah ke barat, ke timur, ke utara lalu kita ke barat, bukan menyelisihi syariat. Apa yang diselisihi? Kan pertanyaannya kamu menyelisihi syariat. Syariat mana yang diselisihi? Tidak pernah dicontohkan loh. Tidak pernah dicontohkan itu. Tidak pernah dicontohkan, itu bukan aturan. Sehingga ya tetapi kalau Mas Bison mau ini sudah bukan doktrin ya, sudah pemahaman yang ingin saya sampaikan gitu ya. Sehingga kaidah ulama itu antarku la yadullu ala tahrim. Di mata sahabat itu banyak sahabat melakukan hal-hal yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, bahkan tidak pernah dikerjakan. Ada itu banyak bahasannya itu. Tidak pernah dikerjakan Rasul. Tidak ada yang bilang sahabat ini menyelisih Rasulullah. Jadi sama dengan sholat misalnya. Sholat yang ibadah dalam sholat itu apa? Takbirnya. Terus kalau masalah pakai baju, apakah motif bunga, apakah batik, itu nggak termasuk ibadahnya di situ. Tidak termasuk serangkaiannya ibadahnya. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, maka selama ibadahnya itu sesuai tuntunan, walaupun ada ornamen atau ada hal-hal di luar itu yang tidak sesuai tuntunan, di mana yang di luar itu memang bukan ibadah tapi kebiasaan, maka tidak bisa dihukumi sebagai membuat-buat ibadah baru. Di mana kita buat ibadah baru? Berzikir, nah, baca Yasin, iya ada anjurannya. Mendoakan orang mati, ada anjurannya. Membacakan empat awal pembukaan Fatihah, Al-Baqarah, membaca Fatihah, Muawwidzaini, Qul huwallahu falaq, karena ada. Membaca penutup Al-Baqarah, ada tuntunannya. Dan Nabi tidak pernah menjelaskan ini dibacanya kapan. Ataupun kalau ada, Nabi tidak pernah menjelaskan ini dibacanya hanya untuk ini, hanya untuk itu. Oh, berarti umum. Kalau umum, berarti bebas. Sama dengan bersedekah. Nabi tidak pernah menjelaskan bersedekah itu harus setiap Senin. Bersedekah itu harus tanggal 1. Bersedekah itu harus tanggal 5. Enggak, tapi bersedekah. Maka kita bersedekah. Karena tidak ada tuntunan bagaimana, maksudnya rangkaian ibadahnya dalam sedekahnya itu ya hanya ngasih sedekah, maka kita mau saya antar atau saya mau pakai sistem saya panggil. Nah, itu Mas Bison. Sebetulnya memahami seperti ini akan kita bisa terima kalau kita compare dengan yang lain soal belajar. Nabi itu Mas Bison tidak pernah mengajari orang itu mengumpulkan orang setiap hari, tidak pernah. Ya, tidak ada riwayatnya Nabi setiap Senin mengumpulkan orang, tidak pernah. Tetapi intinya Nabi mengajarkan. Kita buat kok tradisi setiap Sabtu kumpul, Sabtu pagi kumpul belajar. Lah, kan sama-sama kalau dianggap itu ibadah, kan sama-sama buat ibadah. Tapi kan kita tidak kumpul. Nah ini enggak, ini kebiasaan saja kita tetapkan hari Sabtu kumpul. Toh isi ibadahnya adalah taklim, mengajarkan. Bahkan Ibnu Mas'ud itu Mas Bison ya. Ibnu Mas'ud itu memilih hari Kamis. Memilih. Nabi tidak memilih. Tapi kenapa Ibnu Mas'ud memilih? Ambil dari prinsip Nabi. Nabi tidak dakwah tiap hari. Tetapi memilih waktu-waktu tertentu. Ibnu Mas'ud menerjemahkan setiap Kamis. Kita menerjemahkan ada yang daurah mingguan. Ada yang tiap hari. Itu bukan ibadah memilih waktunya. Bukan. Tetapi ngajarnya.
Ya kalau sudah begini maka tahlilat, maulidan atau apapun ibadahnya di situ atau al-qurbahnya adalah baca sholawat, kirim bersodako, kasih orang makan, mensyukuri nikmat, lalu memilih cara-cara tertentu. Ya kan cuma cara, bukan ibadahnya. Begitu Mas Bison ya. Iya, Saya sudah nanti insya Allah paham ya, walaupun tetap tidak sama, toh nggak ada jaminan saya benar Mas Bison ya. Jadi Allahumma hadina hada sabil ya Mas Bison ya. Terima kasih juga Gus Adi ya. Ya Gus. Sama-sama. Lain kali kesempatan ya saya lain kesempatan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Gus. Siap. Saya bahas mengenai sholat tadi Gus. Tadi menarik juga tuh mengenai sholat Gus. Nanti juga ada yang saya ingin bahas Gus. Ya, siap. Biar lancar ya Gus. Nanti lain kesempatan Gus. Terima kasih Gus atas tausiahnya nih Gus. Gimana? Ya, terima kasih atas tausiahnya. Ya, saya juga terus pantau Gus Jaka nih. Bukan mencari-cari ya. Maksudnya ada ilmu apa yang saya dapat ya bisa saya ambil Gus. Mudah-mudahan berkah juga buat Gus Jaka, buat bekal di sana juga kan juga berkah itu kan ilmu yang bermanfaat gitu Gus. Ya, Mas Bison itu ya. Gus. Ya. Sama Pak Ustadz tadi juga, waduh udah kangen ini, udah lama. Jadi Mas Bison ahli sunnah, saya ahli sunan. Saling mendoakan insya Allah Mas Bison, selalu doakan kebaikan. Masa Mas Bison mau masuk surga sendiri? Masa nggak mau saya masuk surga juga? Jahat betul lah. Uhibbuka fillah Mas Bison. Aku mencintai Mas Bison karena Allah. Iya. Gimana? Mau curhat satu gini. Jadi nama dia. Kalau boleh masih kesempatan. Jadi gini, saya mau curhat gini. Jadi 2 minggu lalu sholat Jumat itu, setelah sholat Jumat saya udah keburu jalan nih. Tapi biasanya tuh ada si khotibnya tuh ngasih pengumuman gitu ya Gus. Bahwa di pesantrennya dia itu anak yatim butuh dana untuk beli bahan makanan sama sekolah gitu Gus. Nah cuma waktu itu saya udah sempat jalan nih. Jadi pada saat itu kan biasanya tuh di depan tuh ada yang suka gelar apa Gus namanya, gelar sorban lah ya untuk sedekah gitu. Tapi saya udah keburu jalan gitu. Tapi saya dengarnya jadi ngenes gitu Gus. Maksudnya ngenes tuh, aduh kenapa saya kok jalan aja gitu, nggak balik lagi. Kok nggak kasih? Nggak ngasih gitu. Sudah bagus. Saya kira ini bid'ah ini minta sumbangan nih. Saya kira mau begitu. Sudah nggak nyumbang. Bukan sedihnya itu maksudnya harusnya kan kita sesama saudara tuh saling tolong menolong gitu ya Gus. Apalagi ini untuk anak yatim gitu loh Gus. Saya terus terang anak yatim Gus. Jadi asam garamnya anak yatim tuh, waduh saya udah hafal sekali nih Gus. Ya segera balik lagi lah ke itu kan ada cara di rekeningnya. Maka itu saya mau curhat sama Gus Jaka. Ternyata saya nggak balik lagi, saya jalan terus. Aduh, dalam hati saya tuh sedih gitu. Ketika itu Mas Bison nggak bertanya-tanya, ini sesuai ajaran Rasul nggak gelar sorban begini, enggak ya? Enggak, Gus. Enggak. Ya. Maksudnya saya cuma apa namanya, terus terang anak yatim itu buat saya tuh udah saya anggap saudara. Mas Bison ini maksudnya yatim dia. Mas Bison usia berapa ini? Saya sekarang 47, tapi waktu saya mana ada yatim 47? Bukan maksudnya pernah yatim Gus. Pernah yatim. Usia saya Mas Bison 47 Allah karim. Benar Mas Bison 47. Iya. Tapi ya Allah ya karim, saya anggap di bawah 30. Allah semangat. Inilah masalahnya Mas Bison nggak pernah buka kamera. Kalau Mas Bison buka kamera, saya nggak begini ngomongnya. Allah karim. Saya umur 11 tahun Gus. Bapak Bison, Allah karim. Masya Allah. Jadi saya umur 11. Langsung turunkan jenengan tiba-tiba ya. Oh iya Gus, nggak apa-apa. Ya, tapi alhamdulillah lah tidak putus ya. Siap. Iya, jadi saya waktu yatim umur 11 tahun Gus. Jadi saya bilang asam garamnya anak yatim itu saya udah ngalamin deh Gus seperti apa gitu. Maka tuh saya mau ngajak teman-teman penonton Gus Jaka yang namanya sama anak yatim, aduh kita jaga deh. Karena waktu dia kesulitan Gus, dia nggak bisa ngadu sama orang tua, nggak bisa ngadu sama bapak Gus.
nggak usah berubah Mas ya, jadi nggak enak berubah bapak ya, Mas aja ya. Mas Bison ini yatim itu masih tinggal sama ibu atau gimana? Iya, sama ibu. Oh iya, tapi kan masih ada yang jaga Mas, jangan terlalu berlebay lah, seolah-olah tadi Gini, Gus. Jadi waktu misalnya kita berantem Gus ya, sama teman berantem, terus teman itu enak, oh gue bilangin bapak gue loh, begitu Gus. Nah, kalau saya mau bilang ke siapa? Bapak saya. Ya untung dulu belum kenal dakwah sunnah. Kalau sudah kenal dakwah sunnah, oh itu kamu jangan mengandalkan bapak, mengandalkan Allah, musik kamu. Allah dari Mas Bison ini ya. 47 saya jenengan 37 aja saya itu nggak percaya itu loh 47. Masya Allah. Pantesan Mas Bison ini nggak ada emosi ya, nggak ada panas. Semangatnya ini Gus, semangatnya ini 47 tapi semangat saya ini mungkin anak-anak gitu, sehingga Mas Bison tuh justru Mas Bison yang bicara dengan anak muda gitu loh. Jadi ikut aja. Makanya saya kadang Allah 47. Jenengan aja nggak nyangka mungkin ya, secara dia. Nggak nyangka, sama sekali nggak nyangka. Makanya saya langsung, Masya Allah ini Mas Bison dikira itu usia di bawah saya jauh. Saya 42 Mas Bison. Iya, 30-an saya kira. Masih remaja tanggung gitu. Masya Allah. Makanya saya tapi lebih bertambahnya gitu loh. Semangat komunikasinya luar biasa. Saya kasih apresiasi yang luar biasa Mas Bison, luar biasa. Kalau saya merasa dilecehkan karena pantes orang ini yang nggak pernah marah. Dia anak saya anak-anak. Wah, namanya anak-anak asal ngomong. Tapi umur saya aja yang tinggi Gus. Kalau ilmu sih saya jauh lebih tinggi dari Gus Jaka, dari Ustadz Hadi itu jauh lebih tinggi Gus. Itu kan sama aja bohong. Kan ilmu nggak ada ukurannya. Yang ada ukurannya kan umur. Berarti yang jelas di atas saya jenengan itu. Masya Allah. Ya, jadi maksudnya Mas Bison itu ada pesan lah. Kita sama anak yatim itu harus sangat peduli gitu ya. Karena menjadi mereka itu sangat. Tapi kan begini Mas Bison, ada orang yatim yang banyak duitnya juga. Kalau misalnya mereka itu merasa kurang karena nggak ada bapaknya, wah bahaya ini. Maksudnya adalah kalau ada anak yatim, cari maknya. Wah, itu jadi bapaknya gitu. Gimana ini? Hati-hati. Ada. Ya kan kalau kan sumbang. Tapi kalau Mas Bison ceritanya kan bukan masalah uang, gua bilangin bapak lu, gua bilangin bapak gua lu. Nah, berarti anak yatim ini butuh bapak. Waduh. Satu Gus, satu nih saya sampaikan nih tentang hadis Rasulullah. Gini Gus, disebutkan dalam sebuah hadis itu, ma akrama syabun saykhun lisinnihi illa qayyadahullahu man yukrimuhu inda sinnihi. Terkait dengan Mas Bison ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, dia menyebutkan tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang lebih tua dikarenakan faktor usianya, kecuali Allah akan mengirimkan seseorang yang akan menghormatinya ketika dia di usia tua. Jadi saya sangat menghormati Mas Bison ini. Mohon maaf mungkin saya dikira Mas Bisonnya usia mungkin 30, 28 yang lagi semangatnya ini. Sekali lagi saya mohon maaf Mas Bison. Mungkin dari tutur kata saya, dari sikap saya, dari obrolan, saya mengira Mas Bison masih muda. Ternyata lebih tua dan saya selalu Masya Allah hormat mendoakan kebaikan buat Mas Bison nih. Amin. Terima kasih Ustadz. Ya, dan tidak akan seru lagi ini Mas Bison. Nggak akan saya naikkan lagi dengan kalau begini ceritanya. Janganlah, kasihan juga. Saya merasa terjebak saja gitu. Oh, waduh. Saya itu Mas Bison cerita ya. Itu ada orang naik. Saya lihat usianya sepuh, dia pakai pici. Saya itu otomatis pakai pici Mas Bison. Masya Allah. Jadi saya tidak pernah memandang orang dari ilmunya, tapi dari usianya. Betul. Jadi kalau Mas Bison sudah tahu, coba Mas Bison kelihatan wajahnya bapak-bapak. Tidak mungkin ya, tapi ya sudah. Setidaknya ya namanya orang salah, kita salah paham. Tapi ya qadarullah juga, saya tanya Mas Bison usia berapa. Padahal tujuannya kan bercanda, karena saya sudah tidak penasaran usia berapa, karena bilang saya yatim. Saya mau bercanda, yatim itu nggak seusia. Saya jawab 30 kok yatim, 47 pula jawab.
Alumni Gus, alumni yatim. Ya, ya. Ya, itu Mas Gison ya, ya mohon maaf ya, nanti Terima lah. kasih. Terima kasih Mas Gus. Gison ya, terima kasih. Atas tausiahnya. Ya, Terima kasih Pak Ustadz Adi atas tausiahnya. Sama-sama Mas. Tidak ada yang berbeda. Sama-sama lah. Kalaupun saya anggap Mas Bison salah, tetap saya doakan semoga nanti benar dan masuk surga. Begitu juga kalau Mas Bison anggap saya salah, semoga lah nanti berubah dan sama-sama masuk surga. Itu aja Mas Bison ya. Amin Gus. Ya. Sudah nggak ada lagi Mas Bison ya, Bapak Bison ya. Iya. Ya, terima kasih. Tapi tetap akrab, saya nggak bisa susah merubah ini ya Mas Bison ya. Iya, Gus. Alhamdulillah, Gus. Allah Karim. Saya ingat sekali saya meledek Mas Bison dengan begitunya itu. Maksudnya bukan meledek ya, bukan meledek pemahamannya. Tapi saya kira ledekan saya itu kan yang menggelitik loh ketika saya tanya. Saya tahu arahnya ini mau tanya sunnah yang mana gitu kan. Itu saja saya kira. Yang paling tidak sopan adalah saya pernah membicarakan Mas Bison, memahami Al-Quran, mau saya langsung turunkan itu. Mohon maaf Pak Bison ya. Semoga seperti Ibnu Taimiyah ketika bertemu dengan Ibnu Athaillah Mas Bison. Jadi Ibnu Athaillah ini kan musuhnya Ibnu Taimiyah ya, bukan musuh lah. Sering sekali ada kecaman-kecaman. Dan banyak pengikut-pengikut Ibnu Athaillah ini yang mengecam Ibnu Taimiyah juga. Ketika bertemu, maka kata Ibnu Taimiyah, wa kullu man fi hadzal makan fi hillin minni. Semua yang pernah menyakiti saya maafkan. Mas Bison juga begitu ya. Bila ada tutur-tutur kata saya, tidak ada kita menuntut nanti Mas Bison ya. Iya, sama-sama Gus. Ikhlas ya, saya juga ikhlas ya Mas Bison ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Gus. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Gus, closing Gus? Lama ini. Ya, silakan Gus. Allahumma hadina hada sabil ya. Alhamdulillah. Sebetulnya tipikal saya itu setiap mau buat live ini selalu tidak ada mood. Karena saya sudah hopeless, akan ada yang naik gitu. Tetapi hanya satu yang selalu saya harapkan, saya bertemu dengan orang baru. Begitu saja ya. Ya maksudnya orang baru itu, ya tadi ketemu kan sama orang baru itu bercerita dan ternyata malah ada bonusnya bertemu dengan Mas Bison. Ya sekarang sudah jadi orang baru ini. Masya Allah. Luar biasa. Kaget saya tadi dengan 47 itu langsung kaget saya, astagfirullah. Justru saya merasa oh inilah orang tua ya. Jadi bicara dengan siapapun ya, apalagi dianggap saya masih muda juga lah. Ya setidaknya saya belum 40 lah misalnya. Ya dia ngomong apa aja ya. Namanya masih muda. Mungkin begitu ya. Sehingga damai aja Mas Bison kan. Ya nggak apa-apa lah. Semua ada baiknya. Allahumma dina hada sabil. Mohon maaf semua. Terima kasih Sanadi. Terima kasih juga Nahdol tadi. Terima kasih untuk semua. Ya semoga apa yang kita ucapkan ada manfaatnya. Apabila ada yang salah-salah, semoga Allah ringankan. Bahkan Allah amin. Allahumma amin. Dan Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.